lanjutan yang kemarin ya. Benar. Sebenarnya akhirnya setelah kita berdiskusi panjang kemarin, yaudah kita lanjutin lagi dan pas banget hari ini kita lagi ada teman. Dan kita miss ya sama Anchor ini ya. Hasil akhirnya juga lumayan. Terus buat hitungan kita ngerekam langsung dari Anchor, hasilnya oke banget gitu. Tapi ya ngomongin masalah Anchor-nya udah kali ya kemarin. Sekarang kita akan ngomongin lagi lanjutannya. Kita bakal diskusi bareng sama orang yang paling spesial dalam hidupku. Kenapa aku bilang spesial? Selain kamu tentunya ya. Kenapa aku bilang spesial? Karena dia adekku. Oke. Yang jadi istimewa dari dia, adekku ini umurnya masih muda. Yang kedua dia atlet. Wow. Atlet profesional. Yeah. Tapi hobinya berantem. Itu namanya hobi menghasilkan uang sih. Jadi dia hobinya berantem, terus habis itu dari berantem dia menghasilkan duit. Wow. Jadi berantemnya ada faedahnya lah paling enggak. Olahraga ekstrim. Tapi mending kita ngobrol langsung kali ya sama Fikri. Hai. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Hobi banget loh ngomong si adikku ini bermain ke kandangnya kita. Nggak apa-apa biar nggak sepi-sepi banget. Biar nggak sepi-sepi banget kita berdua di sini. Coba dong deh ceritain sebenarnya apa sih lo tuh sebenarnya lebih ke atlet profesional apa? Oke. Jadi gue itu atlet profesional MMA. Ya, gue tanding di One Pride yang tayang di TV One. Ini sponsor banget loh, tayang di TV One. Iya. Masih tayang nggak pertanyaannya? Akan tayang. Lagi bosan ya karena pandemi, tapi pandemi itu agak menyusahkan sedikit. Sedih ya, prihatin benar. Tapi memang ya pasti ada hikmahnya. Pastilah ada hikmahnya. Iya. Terus. Jadi lo tanding di One Pride. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin masalah lo tanding di One Pride nggak seru kalau kita ngomong di awalnya. Sebenarnya lo mulai semuanya tuh dari awal tuh kayak apa sih? Oke, pertama-tama itu gue belajar bela diri itu taekwondo. Umur berapa tuh? Oke, kelas 3 SD tuh umur berapa ya? Iya dari kecil dia. Jadi Fikri tuh emang dari kecil udah hobinya adalah olahraga. Makanya dia konsisten banget dari kecil. Dia ikut apa sih namanya tuh latihan. Jadi dia kayak private, tapi bukan private yang satu orang gitu. Jadi ada kelas klub gitu ya. Iya, ada kelas, ada klub sih, ada klub taekwondo ya, Dek. Ya, dulu. Jadi pertama taekwondo, tanding ya suka sih. Suka olahraga yang basicnya ikut taekwondo, tanding, habis itu ke Muay Thai. Lulus SMA tuh baru ikut Muay Thai. Itu pertama kali ya? Iya, pertama kali. Muay Thai. Seru tuh. Latihan Muay Thai, tanding Muay Thai amatir, terus akhirnya ke One Pride. Wow. Nah, One Pride itu harus sign in atau ada tes atau mungkin apa? Awalnya tuh dia kalau mau masuk One Pride itu ada audisinya sih. Oke. Ya, jadi mereka buka audisi buat fighter masuk ke One Pride. Ya udah gue ikut. Tapi itu mandiri, maksudnya lo daftar sendiri atau lo akhirnya dibawahi sama satu klub? Gue dibawahi sama satu klub pertama awalnya gitu. Jadi ikut daftar sama klub, jadi bawa nama klub juga. Iya, karena kalau menurut gue agak nggak tahu ya, mungkin buat orang-orang awam nih yang nggak terlalu tahu gimana caranya sih bisa tampil di One Pride gitu. Iya. Banyak sih orang kayak gitu pengen masuk One Pride tapi bisa mandiri nggak? Maksudnya bisa nggak? Misalnya gue cuman suka aja, terus gue pengen nih coba daftar sendiri tanpa bawa nama klub, bisa? Kayaknya sih nggak bisa deh, harus ada bawa nama klub. Oke. Nah terus solusinya bagi atlet-atlet yang sebenarnya dia pengen banget tadi masuk One Pride dan dia belum punya klub, itu ada nggak sih? Atau dari One Pride sendiri mungkin punya wadah atau klub yang ngasih membawahi klub itu gitu misalnya, ada nggak? Ada sih, pasti bisa. Sebenarnya klub itu bisa dibuat sendiri sih. Jadi kalau kita nggak punya klub tapi kita punya basic bela diri, bisa fight gitu, itu bisa bawa klub buatan sendiri sih sebenarnya. Yang penting ada, karena di saat tampil itu kan harus ada represent siapa gitu. Oke, menarik ya sebenarnya.
Tapi ya itu juga maksudnya jadi salah satu insight juga. Tapi by the way, gue pengen tahu juga sih, kenapa olahraga? Maksud gue, kenapa lo memilih untuk gue mau serius di olahraga? Kenapa ya? Ya selain memang olahraga itu sehat ya. Mungkin karena gue suka kali ya, hobi. Jadi ya udah. Dan emang nggak sengaja pun terjun ke situ sih. Oh, oke. Kapan pertama kali akhirnya lo merasa bahwa oke, gue bisa dapat duit nih dari sini? Karena menurut gue pribadi nih ya, maksudnya terlepas dari hubungan keluarga kita, menurut gue nggak semudah itu, apalagi kita ngomongin Indonesia. Indonesia tuh kan, atletnya ya bakalan sebagus apa sih gitu nantinya, dan akan bisa di-maintain sampai sama mana sih sama pemerintah gitu. Oke, sebenarnya sih kalau buat kenapa gue percaya atau yakin gue bakal bisa dapat duit di sini, sebenarnya kalau dari profesional fight di Indonesia tuh emang belum terlalu besar ya dibanding negara-negara lain. Pasti. Tapi jenjangnya tuh bagus, maksud gue. Abis dari One Pride, kalau kita punya rekor yang bagus, kita bisa tanding di luar negeri dengan event yang berbeda dan bayarannya lebih tinggi. Itu sih. Ada jenjang karirnya. Ya, ada jenjang karirnya. Dan achievement, maksudnya target. Kita ngomongin target ya. Target lo paling tinggi lah. Itu apa? Tampil di mana? Paling tinggi nih ya. Paling tinggi. Kita ngayal aja dulu. Kan sebenarnya kan kalau kita berharap mimpi boleh dong tinggi-tinggi. Iyalah, pasti. Tapi di maintain. Harus komit. Ya. Konsisten yang paling penting. Ya, pasti UFC sih kalau paling tinggi ya. Boleh. Karena itu kan emang puncaknya olahraga MMA kan ya UFC ya. Tapi ngomong-ngomong masalah kalau misalnya lo tanding ya amit-amit ya, kalau misalnya ada apa-apa segala macam itu di cover nggak sih sama One Pride? One Pride ya di cover kok. Tapi asuransinya jelas lah ya. Ya, asuransinya jelas, asal pas turun dari ring langsung ke dokter dan langsung diproses. Maksud gue kalau misalkan cedera itunya datangnya 2 hari setelah fight itu nggak ada cover. Nggak di cover sama mereka. Jadi ada yang menarik nih Yan. Jadi pernah satu kejadian Fikri itu waktu dia habis tanding kenapa lah intinya tuh kayak gitu. Terus abis itu malam-malam aku datanglah ke rumah sakit Pertamina ya waktu itu. Iya, Pertamina. Nah yang lucu adalah jadi dia sama si lawannya itu sama-sama cedera lah. Dan mereka ada di satu ruangan yang sebelah-sebelahan juga gitu. Bukan satu ruangan aja sih. Jadi abis selesai fight langsung masuk ke ruang dokter, dicek dan masuk ambulansnya bareng-bareng. Itu lucu sih. Lucu banget sebenarnya. Masuk ambulans bareng-bareng, ke rumah sakit bareng-bareng. Iya, jadi sebenarnya menarik gitu. Dia di atas ring lo boleh tinju-tinjuan gitu. Begitu lo turun, ya udah lo bareng-bareng. Nah, itu tuh yang menarik sebenarnya. Aku pengen tahu tuh misalnya ketika di atas ring kan intensitasnya tinggi banget nih fight gitu ya. Tapi pasti. Ketika keluar dari heksagon atau apa itu ya? Oktagon ya. Nah, itu gimana tuh kondisinya tuh? Sebenarnya sih kebanyakan ya. Sebenarnya yang di atas ring berantem itu di bawah ring tuh sebenarnya temen loh. Iya. Justru mereka temenan banget. Iya, karena emang lingkupnya kan itu kan, pasti saling kenal, saling main bareng. No hard feeling lah ya. No hard feeling. Tapi kan kita harus profesional lah. Yes. Tapi aku yakin pasti ada lah dalam hati anjing lu kalah gitu. Atau ya udah kena muka gitu kan. Melampiaskan atau enggak punya kesalahan pribadi nih, wah mumpung nih ada wadahnya. Enggak, tapi itu harusnya enggak kayak gitu ya. Sport, extreme sport tapi ini berbadan. Terus yang bikin gue penasaran lagi adalah sebenarnya kapan pertama kali lo benar-benar bisa ngerasain punya uang sendiri dari olahraga? Pertama kali itu waktu gue mulai. Jadi awalnya gue latihan Muay Thai kan. Latihan Muay Thai kayak sebulan gitu gue latihan Muay Thai. Mungkin karena gue punya basic taekwondo. Di orang gym itu nyuruh gue ngelatih. Oke. Ya, jadi awal pertama kali gue dapat duit dari olahraga ya pas saat gue jadi pelatih gitu. Oke, bayarannya berapa sih? Karena aku nggak kebagian duitnya sih. Kebagian ceritanya doang. Kurang lebih. Awal itu ya. Kayak 7 tahun yang lalu mungkin ya. 7 tahun yang lalu itu pertama kali. Iya. Jadi lulus SMA itu kan
nggak kuliah kan. Jadi kayak langsung udahlah gue jadi atlet olahragawan lah. Oke. Ya udah dapet pelatih, jadi ngelatih. Berapa bayarannya? Kayaknya gaji pokoknya itu 1,2 deh. Tapi sebenarnya buat hitungan umurnya Fikri gitu ya, dia tuh oke banget karena dia udah bisa cari uang sendiri bahkan dari setelah lulus SMA. Iya sih. Itu. Dari tempat ya dari kecil. Dari tempat dari kecil dia tuh satu-satunya di keluarga kita yang udah dari awal ngerasain beli motor sendiri segala macam. Dia beli sendiri lah. Bangga lah, cukup membanggakan lah untuk bagian itu, tapi bagian gak nabungnya tuh gak bangga. Karena kenapa ya? Maksud gue ya pas lulus SMA gue nggak kuliah, ya daripada gue nggak ngapa-ngapain kan. Iyalah, masih muda juga, jadi ya udah deh gue putusin buat mulai karir lah mumpung masih muda kan. Oh ya, ngomong-ngomong masalah nabung nih, olahragawan kan banyak ya cerita-cerita kayak olahragawan yang awalnya di kejayaannya wah banget tapi di akhir karirnya mendem nih atau kayak nggak kelihatan, bahkan mungkin dia nggak punya saving atau apa ya, kurang tahu. Nah itu gimana tuh maksudnya? Dan kebanyakan pemain bola nggak sih yang beneran? Iya sih, maksudnya kayak petinju juga sih, ada. Iya banyak. Nah terus coba ada nggak? Itu sih sebenarnya balik ke personal masing-masing sih ya. Gue bacanya sih gitu karena pas di saat mereka jaya duitnya nggak ditabung, dipakai foya-foya, langsung dihabisin. Jadi karena kan olahraga gini ada umurnya ya. Benar. Entah lu cedera, entah lu apa. Ya pinter-pinter lu nge-save money aja sih. Atau buka bisnis apa yang bisa jangka panjang. Nah, ngomong mungkin ya untuk nextnya nih setelah lu misalnya atau habis masanya di olahraga ya, ada nggak sih lu mungkin mimpi yang lain atau lu punya keinginan apa di luar dari mimpi yang lagi lu kerja sekarang? Pasti ada sih. Gue udah mikir sih, maksud gue ya sekarang kan lagi fit nih. Lagi fit, lagi bisa tanding banyak, ngasilin duit lah ya. Ya pengen sih pas gue pensiun jadi atlet, gue punya gym sendiri. Ya, tapi nggak jauh-jauh sih, kayak masih kerja di seputaran olahraga sih. Oke. Tapi bedanya ya gue udah bukan pemeran lagi lah, ibaratnya bukan atlet lagi. Gue kerja di samping-sampingnya aja. Udah bagian metikin hasil di nge-build atlet baru gitu sih. Karena sekarang saatnya membangun fondasi dulu. Iya. Karena kan harus punya nama yang bagus untuk orang-orang percaya untuk berlatih di gym kita. Oke. Benar. Setuju sih sebenarnya untuk bagian yang itu. Tapi yang menarik lagi nih ya kalau menurutku, gimana sih caranya kita bisa meyakinkan orang tua atau bahkan calon mertua untuk profesi yang menurutku resikonya cukup gede. Karena balik lagi walaupun amit-amit ya kita nggak kepengen, cuman balik lagi walaupun itu memang misalnya di cover nih sama pemerintah atau sama lembaga yang memang menaungi pertandingan itu, cuman kan kita nggak tahu yang namanya badan ada apa-apa resikonya gede. Iya betul. Gimana sih cara meyakinkannya? Dulu jujur aku lupa sih sebenarnya. Mungkin karena Fikri emang dari kecil udah doyan olahraga, jadi mama sebenarnya ya udahlah mau diapain lagi gitu. Cuman mama tuh sempat yang emang sampai sekarang kayaknya masih nggak mau nonton kalau Fikri tanding. Sampai sekarang sih nggak mau nonton. Even di TV pun kayak nggak ditonton. Iya, nggak ditonton. Dia cuma pengen denger hasilnya doang. Jadi begitu dia selesai tanding cuma ditanya menang kalah gitu, udah gitu doang. Ya, kebayang gini si ibu ya ngelahirin itu gitu kan. Terus tiba-tiba anaknya dipukul. Oh iya, aku inget banget mamaku tuh pernah bilang gini, gila ya mama capek-capek ngelahirin Fikri cuma buat dipukul-pukulin orang. Iya. Tapi lo pernah ngobrol nggak sih sama mama waktu itu? Maksudnya ya ini jalan yang gue pilih, bahwa ya menurut gue ini benar dan gue yakinin bahwa ini akan menghasilkan juga gitu. Pernah sih, pernah ngomong gitu. Enggak sih, lebih ke kayak nyokap nggak setuju, terus gue jelasin aja sih. Ya ini kan hobi aku, maksudnya ini hobi gue. Gue ngasilin duit juga kan di sini. Iya benar-benar. Dan positif. Ya udah, lama-lama juga walaupun hatinya mungkin nggak rela, tapi ya udahlah, anak gue udah jalan gini ya. Iya, mau diapain lagi. Tapi benar sih, maksudnya emang yang penting positif. Karena itu positif banget. Karena kalau kita ngomongin masalah olahraga ya, pertama yang kebentuk pasti mental. Mentalnya jadi lebih
tangguh. For your information, dulu tuh Fikri waktu kecil cengeng banget anaknya. Iya itu gue akuin sih betul. Iya beneran, Fikri tuh beneran cengeng banget. Jadi kalau dibentak dikit tuh sama mama dia nangis waktu kecil ya. Nah tapi emang olahraga tuh ngebentuk mental dia jadi lebih kuat gitu. Itu satu. Terus yang kedua, konsistensi itu emang paling susah dilakuin kan. Nah olahraga tuh bikin dia jadi jauh lebih konsisten untuk ngejalanin apapun yang dia mau gitu. Jadi orangnya tuh benar-benar yang persistence banget sama apa yang dia mau jalanin gitu. Iya, karena sebenarnya nilai-nilai dari olahraga atau bela diri itu bagus banget. Maksud gue kayak disiplinnya, terus dari kehidupan ya. Bisa banget diambil buat ke real life-nya ya. Tapi kan banyak juga sebenarnya olahraga yang nggak harus lo merasakan bonyok-bonyok. Beda, mungkin passionnya dari awal. Ya. Udah itu. Tapi gue penasaran deh, sebenarnya apa sih dalam otak lo ketika saat pertandingan 5 menit ya? Per ronde tuh ronde 5 menit. Iya, maksudnya dalam otak lo ketika dalam waktu 5 menit, gue yakin 5 menit in real life sama 5 menit di atas itu tuh beda banget rasanya. Parah sih. Dan akan kerasa kayak 24 jam kayaknya berasa lebih lama. Anjing gak kelar-kelar nih kayaknya. Ini kapan bunyinya sih? Apalagi kalau napas udah habis, wah 1 menitnya berasa 1 jam sih. Iya, lama banget. Lama banget pasti kan. Itu apa sih dalam otak lo? Ya menjaga fokus gitu maksud gue untuk ya udah deh. Itu kebawa dari pas kita latihan sih. Sebenarnya mental, fisik, kepercayaan diri itu dibuild pas kita lagi latihan, pas kita lagi persiapan. Kalau persiapan kita atau latihan kita bagus, pasti kebawa di pertandingan. Dari percaya dirinya, dari mentalnya, dari buat ngambil keputusan, kapan lo harus mukul, kapan lo harus nangkis, kapan lo harus menghindar. Karena menurut gue MMA ini kayak catur loh. Hah? Iya. Ketika lu salah gerak, lu bisa KO bro. Gitu sih. Iya benar. Kalau nggak KO dikunci. Sepersekian detik kali ya untuk harus mikir dan lu harus react gitu. Nah iya, makanya emang mikir banget sih. MMA tuh nggak, ya orang mungkin lihatnya kayak udah lo adu pukul aja lu pukul. Tapi sebenarnya yang di atas ring itu mikir banget. Karena ketika lu mukul nggak kena, itu bakalan buang tenaga banyak banget. Ya lu kan harus save energi lu juga buat 3 ronde itu. Iya benar. Terus gue mau tahu nih masalah atlet-atlet yang emang mau fokus misalnya untuk bela negara gitu, ada nggak sih? Gimana tuh? Ada, tapi beda ya. Kalau yang profesional itu nggak di bawah negara. Oke. Jadi dia bawa klub atau bawa apa. Yang di bawah negara itu olahraga yang dinaungi oleh KONI. Ya amatir sport. Ya jadi yang bakalan tanding di SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Lu nggak mau nyoba kayak gitu masuk? Gue sekarang sih di amatirnya gue main di cabang olahraga BJJ. Oke, Brazilian Jiu-Jitsu itu ya? Iya, Brazilian Jiu-Jitsu. Karena itu kan akan di pertandingan di SEA Games buat tahun depan, Asian Games. Jadi ya gue sekarang fokus juga sih di situ. Jadi profesional gue MMA, buat amatir sportnya gue BJJ. Luar biasa. Iya. Tapi BJJ sih menurutku aku lebih mendukung sih. Karena resiko pukul-pukulannya nggak terlalu gede kayak MMA. Iya sih, resiko pukul-pukulannya nggak gede, tapi lebih resiko patah-patahnya kayaknya. Iya benar. Banting-bantingan ya. Bantingan, kuncian. Iya benar. Ya sebenarnya apapun olahraganya tetap ada resikonya. Pastilah ada resikonya. Main catur juga ada resikonya, walaupun nggak berdarah-darah, stres bisa gila. Bener. Terus ngomongin masalah ini tadi ya, olahraga. Lo ada hobi lain nggak sih selain olahraga? Hobi lain ada sih. Ya, gue suka masak. Wow. Tapi itu nanti ya. Itu nanti kita bahasnya ya. Habis kita biarin ini segmennya beres dulu, terus habis itu nanti kita lanjut untuk ngomongin yang setelahnya. Bye. Iya. Terus semua yang diam. Lanjut lagi nih yang. Sebenarnya tadi kan kita udah ngebahasin masalah makanan. Benar. Kalau Fikri ternyata yang hobinya adalah berantem. Selain itu ternyata dia punya hobi yang menarik, yaitu
masak. Benar. Dan gue ngakuin bahwa masakannya tuh enak. Makanya ya. Masakannya enak. Di keluarga kita nih emang alhamdulillah sebenarnya punya keturunan bisa masak, tapi yang agak mes emang paling enak bisa masak ya dia. Padahal aku punya adik satu lagi yang kerjaannya itu jadi chef. Tapi masakannya lebih enak dia. Fancy ya Mas. Iya, cuma beda kelas doang. Kalau Akbar karena dia chef, jadi dia Akbar tuh adik. Iya, adik. Karena dia chef, jadi masaknya tuh lebih ke platingnya diperhatiin, yang kayak gitu-gitu, teknis banget. Nah kalau dia enak rasanya. Beda ininya juga, soalnya kalau masak buat pangeran Arab, kalau kita buat di rumah aja udah ya. Iya. Oke, next. Oke, tadi ngomongin masa lalu doyan masak. Sejak kapan sih emang lo doyan masak? Doyan masak itu ya dari kecil sih sebenarnya. Gue udah suka masak, suka makan sih sebenarnya. Suka makan, nonton film masak, acara-acara masak zaman dulu banyak kan, acara-acara masak. Ya jadi ke bawah. Yang legend siapa tuh legend? Bu Siska ya. Sama siapa namanya dulu ya? Ini Bondan. Ya, Pak Bondan. Oke. Tapi ngomongin masalah suka masak sama makanan, ada sesuatu yang menarik. Jadi biasanya kalau orang suka masak kan udah capek ya masaknya, terus males biasanya makan, keburu kenyang duluan. Tapi itu nggak berlaku buat Fikri sih. Nggak berlaku ya. Nggak, kalau dia doyan masaknya doyan lagi makannya. Nah ngomong-ngomong masak dan makan, apalagi kalau misalnya Fikri itu kan sebenarnya atlet ya, dia tuh selalu ketergantungan dengan bukan ketergantungan sih, lebih kayak gimana caranya harus bisa jaga berat badan yang ideal untuk misalnya dia atlet gitu. Iya. Dan sebenarnya bukan cuma dia harus jaga berat badan yang ideal, tapi di kategori olahraga yang dia pilih itu kalau dia mau masuk ke pertandingan, dia itu harus klasifikasi sama berat badannya. Jadi ada ada kelasnya ya. Ada kelasnya ya. Iya, ada kelasnya, dan kelasnya itu dia ngeliatnya bukan seberapa pro kamu. Jadi belum tentu pro ketemu pro. Bisa aja kalau misalnya berat badannya sama, kamu amatir, yang satu udah jago banget, itu bisa kejadian. Agak nggak fair sih sebenarnya. Ya nggak sih, emang berat badan ya. Emang berat badan ya. Oke. Ngomong masalah berat badan gimana tuh? Ya emang sih kayak gue pasti kalau mau fight itu kayak nurunin berat badan tuh jauh, karena walking weight gue itu 78, 79. Tapi pas saat gue fight berat badan gue harus 65. Iya harus 65. Gimana tuh caranya tuh? Bisa nurunin berat badan sejauh itu. Lu punya cerita gimana caranya buat nurunin berat badan? Iya. Kalau atlet sih, fighter kayak gue itu pasti punya caranya sendiri sih buat nurunin berat badan. Yang gue percaya kayak ya pasti diet sih, dari pola makan harus diatur, pola tidur harus dijaga juga ya, karena kan pasti intensitas latihannya buat nurunin berat badan harus lebih banyak dibanding kita nggak nurunin berat badan. Dari pola makan tuh kayak gue nggak makan nasi sama sekali sih kalau lagi buat diet fight ya. Iya, Fikri tuh ini banget kalau udah diet. Karbo nggak boleh karbo ya. Iya, karbo nggak boleh sama sekali. Kayak cuma makan protein sama fiber sih kalau buat gue diet. Terus gini, gue kan tadi sempat dengar bahwa lu juga ngajar yang ngelatih ya. Itu lu personal atau on the club? Kalau sekarang sih ya cuma personal sih, kayak ngajar private ya. Bisa ya berarti bisa ya. Gue ngajar private. Lucu juga tuh ya. Iya. Bener-bener. Jangan, nggak mau galak. Galak ya, for your information, dia kalau ngajarin aing tuh galak. Berarti gini, ketika lu misalnya private PT ya berarti ya, personal trainer gitu ya, kan? Tapi buat Muay Thai ya. Oke, buat Muay Thai. Nah itu lu ngatur juga nggak untuk program diet sih? Yang klien lo tuh. Ya kalau mereka nanya aja sih. Kadang mereka suka nanya gimana sih cara nurunin berat badan, apalagi kok pas lihat gue lagi persiapan tiba-tiba gue kurus, kenapa, gimana caranya gitu ya. Gue kasih tahu aja cara-cara gue ya, yang gue tahu. Ada yang menarik nih yang sebenarnya. Jadi Fikri itu dulu waktu kecil badannya gendut banget. Seriously, beneran gendut. Jadi dulu sampai berapa deh berat lo? Kayak terberat gue tuh kayak 100 kilo deh. Iya. Umur berapa tuh? Kayak pas terakhir tuh gue tanding taekwondo itu
Indonesia Open itu gue main di berat 98. Iya, itu SMA ya. Itu Bacagi bisa tuh ya. Iya, Bacagi semua. dia gendut banget terus sampai dia akhirnya benar-benar konsisten diet. Yang dietnya menurutku agak nggak sehat waktu itu. Mungkin karena dia belum belajar cara diet yang benar. Karena waktu itu dia dietnya ekstrim. Dia totally nggak makan ya dia. Totally nggak makan. Terus kalau nggak salah makan sehari cuma 1 kali. Dan itu pun dikit banget lah makannya. Terus nggak jelas juga waktu itu sih gizinya apa yang gue makan. Nggak jelas segala macem. Tapi itu cepet banget emang dia turunnya. Cuma dalam waktu berapa ya pokoknya nggak lama deh. Aku lihat Fikri perubahannya dan akhirnya sekarang semua orang yang ketemu sama Fikri pasti kaget kan kalau tahu dia dulunya kayak gimana ya. Kaget ya. Beda banget. Mana ada masih ngenalin nggak ya? Mana ada tuh roti sobek kadang-kadang. Kalau sekarang dia mau pamer, gue punya 6 pack nih gitu. Kan dulu nggak bisa, dia 1 pack. Oke. Tapi bisa diceritain nggak sih sebenarnya tips diet lo? Tapi bukan yang dulu kali ya. Kalau yang dulu kan emang dia nggak sehat dietnya jangan. Nah mungkin bisa jadi pelajaran juga kali ya. Maksudnya tahu nih dulu program dietnya dia karena jelek atau gimana. Jadi bukan buat jadi pelajaran juga. Karena gue dulu pernah diet apa ya namanya OCD atau something gitu ya. OCD itu yang punyanya Deddy Corbuzier. Iya. Wah itu juga lemas banget sih. Kayak cuman sehari makan sekali kan gitu. Namanya OMAD, 1 meal a day. Nah coba lu mungkin punya tips gitu untuk cara diet yang benar gitu ya. Belajar dari pengalaman lu dulu. Sebenarnya sih gue nggak bisa bilang diet gue bener juga sih. Karena tapi sebenarnya setiap orang itu cara dietnya beda-beda. Iya, kalau nggak salah karena nggak bisa. Karena kayak gue cara diet gue sama orang lain gue ngasih cara belum tentu itu berhasil ya karena kan dari golongan darah, dari gen juga beda kan, jadi beda sebenarnya. Itu ada nggak sih gimana caranya untuk baca? Karena ini aku pernah misalnya punya teman-teman yang berusaha untuk gimana cara untuk nurunin badan dengan segala cara, tapi tetap aja nggak berhasil dengan metode itu mungkin gitu. Nah itu ada nggak sih misalnya apa sih yang tips pertama kayak yang harus lu pelajari dari kan itu berarti ngebaca metabolisme tubuh sendiri ya. Nah itu gimana tuh, ada nggak? Bener sih, paling simple sih kalau lu pengen diet itu lu harus tahu intake kalori lu ke tubuh sama outtake-nya tuh berapa. Apa itu? Boleh jelasin nggak intake dan outtake kan mungkin? Jadi kayak misalkan setiap kita makan itu kan ada kalorinya kan. Oke. Jadi kalau emang kita mau menurunkan berat badan, kalori yang kita bakar itu harus lebih besar daripada kalori yang kita masukin ke tubuh. Enggak. Jadi kayak makanan, lu harus tahu kalori makanan yang lu makan tuh berapa. Dan lu cara menurunkan berat badannya yang cepat itu, lu dalam hari itu juga lu harus bakar kalorinya lebih dari yang lu masuk tadi. Itu cepat sih buat nurunin berat badan. Tapi lo pernah nyobain kayak model kayak olahraga yang di luar dari apa sih biasanya olahraga yang maksudnya di olahraga diet ya? Yang lo lakuin setiap hari harus itu diimbangin dengan olahraga gitu ya? Itu penting sih. Maksud gue ya kalau lu diet doang kayak berharap dari makanan bisa turun, tapi lu bakalan lemes. Ya paham. Gue pernah lemes badannya, tapi secara struktur badannya dia akan mengecil tapi nggak kenceng kali tapi nggak kenceng ya. Karena kan yang paling penting sih menurut gue kalau buat nurunin berat badan itu olahraga sih. Jadi makanan otomatis kalau olahraga lu kenceng, banyak keringat yang keluar, banyak kalori yang terbakar. Oke. Tapi diet yang lo berarti kan sebenarnya gue bisa bilang bahwa di sekarang ketika lo punya target apapun gitu ya, misalnya lo mau tanding segala macam dan akhirnya lo dipaksa untuk diet dalam waktu singkat. Tapi udah jauh lebih terstruktur dan benar lah ya, karena lo udah mengerti masalah kalori, gizi dan lain-lain. Menu diet lo yang paling menyiksa ketika lo lagi mau tanding gak karena Fikri doyan makan ya, jadi kalau menarik itu nahan diri untuk nggak makan tuh rasanya kayak gitu. Iya. Apa tuh menu yang membuat tuh cepet ya? Ya pasti karena kan biasanya gue dikasih tahu dapat fight nih, gue bakal dikontak sama orang One Pride buat fight itu minimal sebulan.
Oke, berarti dalam sebulan lo harus ketemu lah ya tuh targetnya. Paling banyak lo pernah sampai berapa kilo harus nurunin? 15 kilo kali ya. 15 dalam waktu sebulan deh kayak. Itu apa aja? Dan itu gila sih. Apa aja yang dimakan? Ya gue nggak makan karbo sama sekali. Gue cuma kayak makan protein. Paling sering sih ya ngambilnya dari dada ayam sih. Jadi gue masak sendiri buat chicken stick gitu sama sayuran, udah itu aja. Ya gue masak. Iya Berguna. benar. Garam tuh ngaruh nggak sih? Sebenarnya garam tuh ngaruh karena kan garam ngiket air ya. Yang gue tahu ya. Tapi karena gue doyan asin jadi bodo amat. Yang penting kalau prinsip diet gue tuh makanan tuh harus enak. Karena kalau nggak enak bakalan boring dietnya. Ya jadi makanya gue suka masak sendiri. Karena gue tahu makanan yang gue masak itu enak ya. Berarti kalau misalnya kalau gue boleh mengambil kesimpulan, diet yang benar itu, tapi menarik sih, diet yang benar itu adalah dietnya tuh harus enak rasanya. Makanannya maksudnya. Ya menurut gue ya. Tapi bukannya enak itu jahat ya kalau makan. Iya makanya. Yang penting ya enak dalam segi rasa, tapi protein segala macamnya harus kehitung juga. Harus. Oke. Nah ngomong-ngomong makanan nih, ada nggak sih makanan yang lu suka gitu? Yang suka banget deh. Suka banget banyak sih. Kalau makanan yang suka dia. Hampir semua makanan kayaknya. Pokoknya gue tuh punya ritual nih. Ritual habis bertanding. Jadi kan sebelum tanding tuh diet nih. Jadi pas diet itu mulai halusinasi tuh, mikir tuh, aduh pengen makan ini. Udah di tag tuh, ntar abis tanding gue pengen makan di restoran ini. Jadi paling sering sih dulu ya, kayak setiap abis tanding tuh makan sushi. Ya. Terus makan all you can eat gitu lah. Yang dagingnya banyak. Iya benar-benar. Soalnya lo suka daging ya? Iya gue suka daging sih. Iya benar. Wah, tapi ngomongin masalah tadi makanan ya, lo suka masakan lo enak, approve lah kalau kata Instagram zaman sekarang. Centang biru ya. Apa namanya, masakannya enak. Pernah kepikiran buat punya bisnis makanan nggak sih? Maksud gue, kalau dipikir-pikir ya, atlet punya gym banyak, pasti rata-rata kayak gitu. Tapi atlet kayaknya punya bisnis makanan agak jarang ya. Iya ya, kayak kepikiran gak sih kayak misalnya ternyata makanan yang di bisnis lo nanti itu yang emang bisa buat sehat. Iya, makanan-makanan sehat yang buat jaga diet lo atau cobalah mungkin kepikiran punya bisnis ya? Kali. Pengen sih sebenarnya, tapi ya mungkin ntar kali kalau udah pensiun. Pensiun jadi atlet, punya waktu banyak, bisa masak, bisa apa. Karena kalau gue jalanin sekarang kan kebentrok sama jadwal latihan kayak gitu sih. Iya. Tapi lo tuh paling, kan tadi lo cerita kalau misalnya lo sering banget nih nontonin acara-acara masak segala macam. Siapa sih yang jadi patokan dalam memasak gitu? Maksudnya kayak mungkin lo stylenya kayak siapa namanya? Kayak siapa tuh yang cuma ngasih ngecip garam yang cuma gitu-gitu doang? Salt base. Apa emang harus gaya kayak gitu atau gimana? Atau ternyata ada satu chef atau mungkin siapa yang terkenal yang emang lo suka banget nih sama dia, sama jenis masakannya? Nggak ada sih. Kayak gue suka nontonin semua orang yang masak. Dan kalau masakannya gue suka sih. Seru aja nonton orang masak. Nggak ada sih kalau kayak spesifik chef yang gue suka gitu, nggak ada. Masakan teraneh yang pernah lo bikin? Masakan teraneh yang lo emang lagi explore aja, cuman apa namanya, lagi nyoba-nyoba gitu, pengen masak yang aneh-aneh. Apa ya, nggak ada kayak. Semua yang gue masak pasti gue suka sih, makanya gue masak. Karena buat gue makan sendiri. Iya benar. Terus apa namanya? Ketawa gue dari. Bingung kan? Ya, tadi sebenarnya yang bikin gue mes karena ngomongin makanan sih, jadi lapar. Iya benar. Apa restoran yang paling lo suka? Restoran apa nih? Ya, restoran makanan yang restoran yang lagi sering banget lah lo datengin. Ada beberapa sih, kayak kalau all you can eat tuh gue paling suka sih Gyukaku sih. Tapi emang Gyukaku enak banget sih. Gyukaku tuh emang enak banget sih. Iya. Buat hitungan all you can eat yang biasa, yang standar, dia emang itu juara dia, depan juara lah. Juara lah dibanding yang lain.
gitu. Apalagi yang premium ya kita belum sampai. Gila sih. Oke, terus tadi udah ngomongin masalah makanan, hobi. Ternyata sang atlet kita ini ternyata hobinya masak, itu kan kontradiktif banget. Tapi emang menarik sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi modal awal jadi calon bapak yang baik. Iya. Ya sih. Tapi lo pernah punya pengalaman ngomongin calon bapak? Lo pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak sih? Misalnya kayak lo masak buat calon mertua lo atau calon pacar lo, tapi ternyata beda seleranya sama lo, atau kejadian yang paling lucu deh yang pernah lo alamin ketika lo mencoba masakan yang baru gitu. Gak ada sih, kayak semua yang gue masak dulu waktu kayak punya pacar gue masakin pasti suka sih dia sih. Oh, agak narsis ya ini ya. Iya, dia emang agak kepedean sebenarnya. Tapi emang valid. Tapi enak sih. Tapi enak sih. Nah, oke, tadi udah ngomongin ininya, kita mau main yang sebenarnya aku pengen kepikiran apa buat tuh? Ngajakin Fikri main. Kita kasih main tuh apa? Ada games. Ada games. Kita kasih pertanyaan dan dia harus milih cepat. Oke. Pertanyaan pertama, jadi atlet atau jadi chef? Atlet. Kenapa tuh? Ya karena lebih apa ya? Atlet, gue udah ngerasain duitnya sih. Wah, gila ya berarti emang. Karena prioritasnya adalah uang. Karena buat dia uang adalah segalanya loh. Jadi chef ya hobi aja masak. Oke. Tapi menarik loh bisnis jadi chef ini ya. Iya. Bisnis makanan yang emang bisa direlated dengan atlet tadi. Iya. Benar-benar itu bisa jadi potensial bisnis sih sebenarnya. Oke, yang kedua, gendut tapi banyak yang suka atau kurus tapi susah dapet pacar? Gendut tapi banyak yang suka. Udah kurus karena gendut dia punya program dia sendiri. Bisa kurus lagi gampang lah. Badan lah. Oke. Bisa makan enak tapi sering nggak punya duit, atau banyak duit tapi nggak bisa makan enak? Makan enak tapi nggak punya duit sih. Wow. Karena kalau punya duit tapi nggak bisa dibeli buat makan enak, buat apa? Nggak happy hidupnya. Oke. Sekarang kita ngomong pertanyaan yang terakhir, games yang terakhir adalah uang atau passion? Susah. Uang atau passion? Uang aja deh. Kalau gue sih passion ya. Iya, karena uang akan mengikuti ketika lo mengejar passion lo. Tapi nggak ada yang salah. Ada yang salah. Udah kali ya. Iya sih, kayaknya udah di segmen kedua ini seru sih kedatangan Ade ke sini ya. Iya, tapi emang apa namanya? Ya pengalamannya yang pasti bisa diambil banget. Ya. Di sini kita bisa masak ya. Ya, di sini kita masak. Oke.